Oke, pagi teman-teman. Ini waktu menunjukkan 5.22, masih subuh. Saya tadi jam 4.52 saya sudah terbangun. Sebelum alarm saya 4.55. Saya 4.52 saya sudah terbangun. Nah, apa yang membuat saya terbangun adalah karena saya bermimpi. Saya bermimpi tentang rapture atau pengangkatan, dan itu sangat mengganggu pikiran saya, sangat emosional sekali. Akhirnya itu membuat saya terbangun dan saya menyadari saya sedang bermimpi. Itu seperti nyata banget. Ini adalah mimpi ketiga kalinya saya bermimpi tentang rapture, tapi kali ini sangat mengganggu pikiran dan hati saya. Nah, mimpinya adalah seperti ini. Nah, di mimpi saya itu dimulai dengan seseorang yang seperti Oma gitu, dan Oma ini keluar dan menyuruh saya untuk melepaskan dari sebuah ikatan. Seperti ada tali tambang yang mengikat dia seperti itu, dan saya coba membantu untuk melepaskannya. Dan apa yang terjadi setelah saya melepaskannya adalah dia langsung berubah menjadi cahaya putih gitu, langsung terangkat ke atas. Dan di saat itu saya menyadari bahwa itu adalah rapture, pengangkatan. Dan saya langsung mengerti bahwa itu adalah momen di mana pengangkatan sedang terjadi. Lalu saya berpikir, lalu saya bagaimana? Dan ketika saya menyadari bahwa ini adalah rapture, saya langsung berpikir, wah, saya terangkan gak ya? Dan saya langsung berpikir, loh, ini Oma ini sudah terangkat. Ya mungkin untuk yang senior dulu nih terangkat nih. Kemudian saya berpikir, oke, mungkin sekarang giliran saya. Lalu saya berlari gitu, dan sepertinya saya juga melihat ada kilatan cahaya lainnya dari tempat lain itu yang juga terangkat ke atas. Dan saya tahu benar-benar ini pengangkatan sedang terjadi. Saya berlari ke sana kemari, saya berlari dengan tangan terjulur ke atas gitu, oke, menanti untuk giliran saya diangkat. Dan inilah yang mengganggu saya, teman-teman. Inilah yang mengganggu pikiran saya, mengganggu hati saya. Di mimpi rapture yang ketiga kali ini, saya itu tidak terangkat. Saya berlari ke sana kemari, berlari di sepanjang jalan. Saya berlari seperti seperti jembatan layang gitu. Saya berlari, saya berseru, tapi saya nggak diangkat-angkat. Saya nggak berubah menjadi titik cahaya itu. Saya nggak berubah. Saya menyadari, saya tidak diangkat. Ketika saya menyadari itu, hati saya langsung panik sekali. Langsung saya berpikir, celaka. Apakah aku akan masuk ke masa antikristus? Wah, aku akan masuk kepada masa kesukaran. Celaka ini, gawat ini. Dan saya ingat ketika saya berlari ke sana kemari, sambil saya berseru, aduh, oh tidak, merasakan aduh, kenapa saya tertinggal, kenapa saya tidak diangkat. Itu sangat menakutkan, teman-teman. Itu benar-benar membuat saya panik sekali. Dan ditambah lagi, saya ingat apa yang pernah Pastor Philip katakan tentang ketika khotbah tentang akhir zaman, bahwasanya orang-orang Kristen yang tertinggal, dan orang Kristen tertinggal itu akan membayar mahal untuk keselamatan mereka, akan membayar mahal untuk mempertahankan iman mereka, karena mahal sekali harganya, harus dibayar dengan nyawanya dan penyiksaan. Dan di mimpi itu saya terus berlari ke sana kemari sambil berteriak, aduh, untuk menyesali kenapa saya tidak terangkat. Itu berpikir, Tuhan, kenapa saya tidak diangkat. Dan akhirnya saya terbangun. Ketika saya terbangun, saya menyadari saya ada di kamar. Ini mimpi. Dan saya langsung melihat jam saya 4.52, subuh hari, masih pagi-pagi. Saya coba berbaring sejenak untuk mengingat mimpi saya, untuk mengingat dulu mimpi saya. Saya harus catat, saya harus videokan ini, saya harus record. Saya berusaha untuk ingat mimpi ini, dan inilah kenapa saya rekam, karena saya nggak mau lupa, karena saya percaya ini mengandung
pesan yang penting sekali. Ketika saya bangun, saya langsung berdoa sama Tuhan. Saya langsung bertanya, ya Tuhan, apakah ada kesalahan dan dosa yang masih tidak kusadari, yang menyebabkan aku di mimpi itu aku gak terangkat. Karena di 2 kali mimpi sebelumnya tentang rapture, dua-duanya itu saya terangkat. Dan itu juga mimpi yang sangat nyata, yang melibatkan emosi, melibatkan jiwa gitu. Tapi kali ini saya mimpi rapture, saya tidak diangkat. Akhirnya ketika saya bangun, saya bertanya, Tuhan, apa pesan ini bagi saya? Apa pesan yang Tuhan mau sampaikan melalui mimpi ini? Dan saya juga bertanya, Tuhan, apakah ada kesalahan dan dosa saya sehingga di mimpi itu saya tidak terangkat? Saya terus berpikir gitu ya, saya terus berpikir, berdoa gitu. Bahkan saya sampai berpikir ketika bangun itu, saya sampai berpikir, ini benar-benar rapture nggak ya? Saya benar berpikir, ini rapture nggak ya? Atau saya hanya mimpi atau memang sudah rapture terjadi gitu. Dan teman-teman, let me tell you, itu sangat menakutkan sekali. Jangan tertinggal pengangkatan. Saya percaya Tuhan memberikan saya sebuah message yang sangat kuat, bahwa hari-hari ini akhir dari akhir zaman itu sudah dekat. Ya mungkin juga di mimpi kali ini saya tidak terangkat itu untuk benar-benar seperti apa ya, seperti memberikan sebuah saya peringatan dan pengalaman bahwasanya seperti itulah perasaan kalau kamu tertinggal. Seperti itulah yang kamu rasakan ketika kamu menyadari, kamu tahu tentang Yesus, kamu tahu tentang firman Tuhan, kamu tahu tentang pengangkatan, and pada saat itu terjadi and you're not ready dan kamu tertinggal. Seperti itulah menakutkannya, seperti itulah paniknya, seperti itulah ditimpa oleh kekejutan. Seperti firman Tuhan katakan, ditimpa kekejutan. Itu sangat tidak nyaman, teman-teman. Dan di mimpi kali ini saya diizinkan untuk mengalami apa ya, saya tidak diangkat. Benar-benar sangat menakutkan, teman-teman. Padahal mimpi saya tuh gak sampai masa antikristus, tapi kesadaran tahu bahwasanya tertinggal itu sangat menakutkan. Oke teman-teman, mungkin inilah pesan yang saya tangkap dari mimpi itu. Yang pertama adalah tentang yang Oma tadi yang saya cerita, yang sesuatu yang mengikat dia, dan dia datang ke saya dan saya melepaskannya. Dia yang terangkat, saya malah enggak. Pesan saya tangkap itu pertama adalah segala sesuatu yang mengikatmu untuk dekat kepada Yesus, untuk dekat kepada Tuhan Yesus, harus dilepaskan. Segala sesuatu yang mungkin hari ini yang sedang mengikatmu harus dilepaskan. Kalau engkau mau mengikut Yesus, engkau harus melepaskan segala sesuatu yang mengikatmu, yang membuatmu untuk nggak bisa dekat padanya, yang membuatmu terhambat untuk benar-benar intim atau dekat dengan Tuhan, harus dilepaskan. Kita harus jadikan Tuhan Yesus yang terutama dan segalanya di hati dan hidup kita. Nah, pesan kedua adalah seperti yang firman Tuhan katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaanku, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, bagi setiap kita yang sudah merasa kita ini sudah menjadi orang percaya, kita sudah menjadi orang Kristen, saya mau katakan belum tentu, teman-teman. Belum tentu engkau pasti akan terangkat ketika masa pengangkatan terjadi. Kalau kita tidak berjaga-jaga, belum tentu. Jadi pastikan kita mengecek hati kita, mengecek hidup kita, apa yang belum beres, segera bereskan di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita benar-benar menjadi mempelainya yang benar-benar ready, yang benar-benar merindukannya, menantikannya, yang berjaga-jaga dalam hidupnya, menjaga kekudusan, hidup sungguh-sungguh untuk merindukannya, menantikannya. Kalau hari ini kita belum memiliki hati seperti itu, maka bertobatlah dan berjaga-jagalah. Nah, pesan yang ketiga adalah dari firman Tuhan, seperti yang firman Tuhan katakan, pada hari ini jika engkau mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saya nggak tahu firman Tuhan apa yang hari-hari ini sedang menegurmu, firman Tuhan hari ini yang sedang mengingatkanmu. Kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau merasakan Roh Kudus berbicara di hatimu, jangan keraskan hatimu. Kalau Tuhan suruh engkau mengampuni seseorang, Tuhan suruh engkau bertobat, Tuhan suruh engkau berbalik, apapun firman Tuhan sampaikan di hatimu, jangan keraskan hatimu. Dan jangan anggap remeh tentang pengangkatan, jangan anggap remeh tentang rapture. Karena jika engkau benar-benar tertinggal
ketika rapture terjadi, engkau tidak akan mau berada di masa seperti itu. Adalah apalagi kalau kau mengerti tentang rapture, kau pernah mendengar tentang pengangkatan dan kau tertinggal, itu akan menjadi sebuah ketakutan yang luar biasa. So berjaga-jaga selalu, don't get left behind. Teman-teman, mimpi saya tentang rapture yang kedua kali itu adalah di bulan Juli tahun 2019. Jadi sudah 1 tahun lebih mimpi rapture saya yang kedua kali. Ini yang ketiga kali. Dan saya percaya kalau Tuhan memberikan saya mimpi di tahun ini, selang waktunya 1 tahun lebih, itu benar-benar Tuhan pasti sangat serius untuk mengingatkan saya kembali berjaga-jaga. Bayangin, saya mimpi rapture yang kedua kali di tahun lalu di bulan Juli, itu pun sudah sangat menyadarkan saya, dengan sangat membuat saya untuk saya harus berjaga-jaga. Apalagi ini mimpi ketiga dan saya tidak terangkat. Dan itu seolah Tuhan ingin memberikan pesan dan memberikan saya sebuah pengalaman. Jangan tertinggal, berjaga-jaga selalu. Akhir-akhir ini sudah merupakan tiba akhirnya, sudah untuk kesudahan segala sesuatu. 2 kali mimpi saya tentang rapture. Sebelumnya saya diangkat dan saya bisa merasakan, aduh bagaimana ya mereka yang tertinggal. Kali ini di mimpi saya yang rapture ketiga kali, saya di mimpi itu saya tertinggal dan saya bisa sendiri merasakan bagaimana rasanya ditinggal. So teman-teman, saya di video ini saya cuma ingin berbagi mimpi saya, dan saya juga ingin berbagi kepada teman-teman bahwasanya mari kita berjaga-jaga, mari kita beres dengan Tuhan, mari kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan, mari kita sungguh-sungguh hidup berjaga-jaga, mari kita hidup dengan kekudusan, sebab hari-hari ini adalah jahat. Kita harus dekat sama Tuhan, kita harus berjaga-jaga, menjadi mempelai Kristus yang ready, menjadi mempelai Kristus yang sungguh merindukannya. Semoga ini bisa mengingatkan teman-teman dan memberkati. Berjaga-jagalah.